Baik, untuk materi yang saya pahami yaitu bagaimana metabolisme vitamin A pada penyakit Stargardt. Untuk sumber pertama yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan jurnal Allergol Dermatol Pasca Epidemi dengan judul jurnal molekul aktif yang mempengaruhi pembentukan struktur kulit dalam perawatan kosmetik dan dermatologis. Jadi pada vitamin A mempunyai struktur dari molekul 20 karbon dengan rantai samping 4 ikatan rangkap dengan gugusnya itu alkohol yaitu OH. Di mana pada vitamin A itu terdapat senyawa turunan yaitu dari retinoid ke eh, retinaldehid dan menjadi asam retinoat. Untuk yang berkaitan dengan Stargardt ini adalah retinaldehida. Untuk sumber yang kedua, saya menggunakan jurnal Bioorganic Medical Chemistry dengan judul jurnal Jalur Sinyal Asam Retinoat dalam Perkembangan dan Penyakit. Di sini terdapat gambar mekanisme kimia dari penerimaan cahaya pada mata yang normal. Dapat dijelaskan bahwa kalau pada mata yang normal, siklus 11 cis retinal ini harus selalu berjalan untuk terjadinya melihat. Jadi 11 cis retinal ini akan berikatan dengan opsin membentuk 11 eh, cis retinal liden dan itu akan membentuk altrans retinal. Altrans retinal ini kemudian akan melepaskan opsin dan ada yang berdifusi ke dalam sitoplasma, sementara ada juga yang terdisosiasi ke dalam lumen diskus, tetapi bisa juga masuk ke sitoplasma dengan menggunakan ABC-A4 ini. Masuk ke sitoplasma, altrans retinal ini akan direduksi menjadi altrans retinol dengan menggunakan enzim RDH8. Lalu pada altrans retinol ini akan masuk lagi ke RPE atau retinal pigment epithelium ini. Setelah masuk ke RPE, altrans retinol ini akan diubah menjadi ester retinal. Lalu ester retinal ini akan membentuk 11 cis retinol. Lalu 11 cis retinol ini akan berubah menjadi 11 cis retinal dan siklus visual pun akan selalu berjalan. Lalu pada penyakit Stargardt, ABC4 ini lah yang menjadi penyebab dari terjadinya penumpukan lipofusin karena adanya mutasi gen dari ABCA4 ini. Ini merupakan gambar mekanisme kimia dari penyakit Stargardt pada penglihatannya. Ini merupakan penjelasan dari National Library of Medicine dengan menggunakan judul buku penyakit Stargardt. Pada gambar ini dapat dijelaskan bahwa gen ABCA4 ini akan mengkodekan protein tepi atau RMP dengan RMP ini terdapat pada membran yang ada berpartisipasi dalam metabolisme vitamin A untuk siklus visualnya. Jadi foton cahaya itu menyebabkan isomerisasi retinal, di mana 11 cis ini menjadi bentuk retinal altrans. Bentuk retinal altrans ini kemudian memasuki ruang intradiskal dan terdapat beberapa molekul yang bergabung dengan fosfolipid atau PE ini. Nah, kemudian PE ini biasanya terdapat di dalam membran untuk membentuk suatu senyawa yang lebih kompleks, yaitu APE atau bisa juga disebut dengan NRPE. Jadi, selanjutnya protein RMP ini akan memecahkan kompleks dari APE atau NRP ini dan mengangkatnya dari ruang intradiskal. Jadi, tidak ada lagi protein tepi atau RMP yang ada di senyawa ini, yang menyebabkan akumulasi dari NRPE yang mengarah pada pembentukan dari A2PE ini, di mana dengan menggabungkan APE dan altrans retinal ini. Lalu A2PE ini akan menghubungkan dan membentuk N-retinaliden, N-retinaltodelamin atau A2E, di mana A2E yang dihasilkan selama reaksi ini akan menyebabkan lipofusin, di mana penumpukan lipofusin ini akan mengakibatkan terjadinya pembentukan flek pada retina mata yang dialami pada penyakit Stargardt ini.